Anda kembali menyaksikan Nusantara Siang, pemirsa. Pilkada serentak sudah ada di depan mata. Akan tetapi terdapat kekhawatiran di mana tingkat partisipasi pemilih menurun. Mengapa demikian? Dan kita akan membahasnya bersama pakar komunikasi politik Dr. Emrus Sihombing. Halo, selamat siang Bang Emrus. Selamat siang Bang Rizky. Di sini video Nusantara TV belum muncul. Baik, Bang Emrus. Ini dengan Ya. Adi, Bang Emrus. Baik, Bang Adi, terkait dengan topik yang kita akan bahas ini, bagaimana menurut pandangan Abang, bagaimana kalangan mengkhawatirkan ini partisipasi masyarakat pada pilkada serentak menurun ini? Bagaimana menurut Abang nih, Bang? Baik, saya pikir ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Tentu utamanya adalah para partai politik, pendukung dan pengusung paslon, dan tentu juga para paslon. Bagaimana mereka bisa men-trigger, memicu, mendorong supaya partisipasi politik masyarakat itu tinggi. Di minimal menurut catatan saya bisa di angka minimal 75%. Oleh karena itulah, maka para kandidat ini harus bisa menjanjikan program dan gagasan yang memang menjawab permasalahan yang dihadapi oleh rakyat. Misalnya salah satu di antaranya, bisakah mereka menawarkan bagaimana memecahkan persoalan tentang COVID-19 di daerahnya kalau mereka memimpin kelak nanti. Misalnya bisa saja mengatakan, saya akan menurunkan 90% kasus COVID-19 dari angka sekarang dalam jangka waktu 1 tahun masa jabatan saya dengan menjelaskan program-program yang ditawarkan yang terukur dengan sumber-sumber pendanaan yang juga rasional. Demikian. Baik, jadi salah satu penyebabnya ini juga dikarenakan COVID-19 seperti itu, Bang. Menurunnya dari minat dari hak suara yang ingin diberikan dari masyarakat itu sendiri. Apakah ini menjadi salah satu memang penyebab atau mungkin ada penyebab lainnya ini, Bang Emrus? Baik, menurut saya COVID-19 ini justru menjadi tantangan bagi kita untuk memicu, untuk katakanlah membuat sesuatu yang kampanye program yang lebih kreatif. Hambatan atau masalah bukan itu alasan bagi kita untuk tidak meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat. Nah, kemudian faktor lain lagi apa yang bisa kemungkinan selain COVID-19, sekalipun itu saya katakan adalah peluang yang bisa digunakan kalau itu dilakukan secara inovatif, kreatif. Faktor-faktor lain yang bisa mendorong partisipasi publik ini tidak begitu menggembirakan, tentu adalah sosok yang ditawarkan. Coba kita lihat sosok para pilkada kita, mereka baru muncul menjelang pendaftaran. Harusnya mereka ini adalah tokoh-tokoh yang memang sudah mengakar di tengah masyarakat. Jadi sehingga masyarakat sudah menunggu kapan saya memilih jagoan saya. Tetapi adalah fakta menunjukkan para kandidat ini juga baru muncul belakangan ini. Tidak mempunyai suatu katakanlah keinginan dari masyarakat itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga saya mengatakan bahwa sampai sekarang saya belum melihat ada program mereka itu yang bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang terukur, utamanya di bidang saya katakan tadi COVID-19. Nah, kalau itu diberikan suatu program, saya kira akan mendorong partisipasi publik itu sendiri. Kemudian kita melihat bahwa ada juga di sana-sini, di beberapa daerah ada paslon tertentu berhadapan dengan kotak kosong. Ini juga menurut saya akan bisa mendorong partisipasi publik itu rendah. Kenapa? Kalau misalnya itu calon itu adalah 2 paslon di luar, tentu tidak ada katakanlah kotak kosong, mereka akan berbondong-bondong untuk memilih salah satu pilihan mereka. Tetapi kalau paslon itu dihadapkan dengan kotak kosong, saya pikir ini akan bisa menimbulkan partisipasi publik itu rendah. Kenapa? Kotak kosong tidak punya visi misi, tidak punya program, dan dia adalah benda mati. Nah, ini saya kira evaluasi bagi kita ke depan, memperkecil atau boleh meniadakan kotak kosong ini dengan apa? Dibuat saja setiap peraturan kepala pemilihan daerah itu, bahwa setiap daerah minimal 2 paslon yang maju, sehingga partai politik bertanggung jawab mengajukan calon mereka sebagai kandidat untuk dipilih oleh rakyat. Kenapa saya mengatakan gitu? Karena mereka partai-partai ini kan mendapat dana dari APBN. Masa mereka tidak bisa menghasilkan atau menawarkan calon alternatif sebagai calon kepala daerah? Ini suatu kritik bagi kita. Bahkan jangan sampai satu partai tertentu di daerah tertentu, misalnya mereka secara kursi sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri, tetapi tidak mencalonkan, tetapi bergabung dengan calon tunggal. Ini saya kira tidak produktif dari sudut demokrasi. Demikian.
Baik, akan tetapi ini dari antusias sendiri ada beberapa survei mengatakan bahwa ini mengalami penurunan ini terkait dari hal yang mungkin selain dari yang Bang Emrus sampaikan. Nah, akan tetapi bagaimana menurut Bang Emrus sendiri agar masyarakat ini tetap antusias dalam menggunakan hak pilihnya ini, Bang Emrus? Kembali lagi kepada utamanya para paslon, para kandidat tersebut, utamanya yang paslon yang ada 2 pasang atau 3 pasang. Tapi kalau berhadapan dengan katakanlah kotak kosong, saya agak sedikit pesimis gitu ya. Nah, tapi yang pasangan itu lebih dari 1 atau 2 paslon atau 3 paslon. Oleh karena itulah mereka harus juga mengamati, memperhatikan apa persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Tawarkanlah persoalan itu. Misalnya, kita lihat sebagai dampak ikutan daripada COVID-19, kan persoalan ekonomi misalnya. Mampukah mereka mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah itu dengan program dan gagasan dan sumber-sumber daya yang diperlukan sehingga bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Misalnya dia katakan pertumbuhan ekonomi kita saat ini di daerah ini misalnya minus sekian misalnya. 1 tahun pertama saya jamin menjadi pertumbuhan ekonomi kita pada level katakanlah di atas 0% misalnya. Katakanlah positif misalnya atau 1% atau 2% dengan program-program yang ditawarkan. Salah satu diantaranya misalnya, bisakah mereka membuat semacam, kalau pemerintah pusat kita membuat sekarang lumbung pangan secara nasional, bisa nggak mereka menawarkan, mengadopsi, meniru apa yang dibuat oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, lumbung pangan tingkat kecamatan. Setiap kecamatan ada lumbung pangan, karena di sana ada lahan-lahan yang kosong yang masih digunakan. Jadi tidak kita hanya menunggu kepala daerah itu menunggu lumbung pangan dari pusat, sehingga di daerah itu supaya lumbung pangan di daerah itu menurut yang diberikan oleh pemerintah pusat. Bisa nggak mereka itu menjadi proaktif, meniru apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu lumbung pangan di tingkat daerah, di tingkat kecamatan. Karena memang warga negara Republik Indonesia kan mayoritas bekerja di bidang agraris atau pertanian. Nah, bisa nggak itu misalnya peternakan, perkebunan, sawah, dan lain-lain sebagainya, termasuk di dalamnya. Kalau itu mungkin daerah itu adalah daerah katakanlah pesisir misalnya, bagaimana pertumbuhan ekonomi pengelola perikanan misalnya, demikian. Baik Bang Emrus, ini sebenarnya sangat menarik sekali untuk membahas ini, akan tetapi kita harapkan masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, dan akan tetapi juga begitupun dengan para pasangan calon pun tetap mensosialisasikan dari COVID-19 ini, tetap menjaga protokol seperti itu. Baik, terima kasih Bang Emrus Sihombing atas kesempatannya untuk Nusantara Siang hari ini.